Iya, pemirsa Satelit TV Hijau Maple, kembali lagi kita ada dialog interaktif spesial malam hari ini, dan tentu saja masih bersama tamu kita, bakal calon Gubernur Jawa Tengah, Mas Ferry Juliantono, dan juga pengamat politik Mas Indaru. Mungkin yang pertama di segmen yang kali ini saya ke Mas Indaru dulu. Mas Indaru, mungkin ini pertanyaan yang normatif ya, tapi mungkin ingin saya tanyakan sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh partai politik maupun para calon gubernur maupun wakil gubernur agar mereka bisa mendapatkan suara yang maksimal? Iya, saya pikir rumus umumnya tentu adalah mengenalkan diri ya, popularitas dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting tentu bagaimana mereka men-setting marketing politik untuk kemudian baik secara kelembagaan partai maupun siapa yang akan diusung. Mengemas secara baik untuk kemudian dikenal, dipilih oleh publik itu menjadi tantangan yang tidak sederhana. Misal tadi ada satu dinamika yang menarik ketika serentak antara Banyumas dengan Semarang, dengan Jawa Tengah misalnya. Ketika Mas Ferry yang nasionalis religius dan ini kemudian tertata katalah partai ABC, kemudian mendukung Mas Ferry di level Jawa Tengah, ketika di Banyumas menjadi berbeda. Beda lagi ya. Itu kan menjadi suatu butuh strategi yang jitu, butuh strategi yang saya pikir harus jeli dan harus cermat. Jangan sampai kemudian di DPD Partai A mengusung Mas Ferry, tapi di DPD-nya menjadi berbeda. Dan ini saya pikir tantangan yang unik, dan ini terjadi dan pernah terjadi, dan ini saya pikir penting untuk kemudian dicermati oleh tim sukses maupun partai politik. Apakah akan kemungkinan terjadi di Banyumas? Saya pikir kemungkinan itu akan ada lah, Mas. Artinya bahwa dinamika politik, makanya yang menarik kan sebetulnya dinamika politik Jawa Tengah dengan segala lobbying politiknya, dengan segala komunikasi politiknya, itu menjadi sangat berbeda apa yang terjadi di Banyumas ini. Apalagi mungkin yang muncul calon hanya dua katakanlah yang kemudian ngetop misalnya. Di Jawa Tengah sangat varian, pilihan sangat banyak gitu lah, dan koalisi sangat terbuka. Dan ini saya pikir menjadi penting lah untuk itu. Makanya swing voter nanti di Banyumas ini akan sangat menentukan. Nah, kandidat gubernur ini saya pikir harus cermat untuk mencermati apa sih kemauan swing voter ini, sehingga lebih berbasis figur, bukan lagi berbasis partai yang utama itu. Dan ini menjadi perlu tip and trick yang menarik, dan itu menarik nanti. Setelah nanti benar-benar ditetapkan ya, akan menjadi semakin menarik ya, Mas. Mungkin sejalan dengan apa yang Anda sampaikan, yang baru saja Anda sampaikan, Anda melihat pergerakan dari Mas Ferry ini sudah seperti apa, Mas Indaru? Apakah mampu kemudian untuk membangun strategi yang seperti Anda sampaikan, atau mungkin masih harus ada strategi-strategi lain? Iya, sejauh saya mengamati sebagai publik ya, dengan poster, dengan dia silaturahim, beliau silaturahim kesana kemari ke calon pemilihan dan sebagainya, ini saya pikir sudah langkah yang bagus, langkah yang baik. Cuman mungkin untuk kemudian tadi saya bilang bahwa ada karakteristik masyarakat yang memang bisa didekati dengan cara intelektual, ada yang memang berbasis kultural. Ini yang saya pikir menarik, apalagi sosok gagah, ganteng Mas Ferry itu kan mudah untuk kemudian merebut itu. Tinggal bagaimana membangun komunikasi dengan itu, karena Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap menjadi karakter yang berbeda. Kebumen daerah pesisir dan daerah pertanian di sebelah utara, Cilacap industri dan daerah pesisir. Di sebelah sisi barat ada keunikan kultural dengan Sunda. Banyumas menjadi kota besar, kota jasa, kota dagang. Purbalingga mungkin Mas Ferry juga bisa memahami, dia tidak mayoritas pertanian tapi menjadi industri yang mayoritas perempuan. Kemudian Banjarnegara yang mayoritas pertanian, dan ini kan menjadi karakteristik yang berbeda. Nah, pendekatan ke setiap wilayah itu, ini yang saya pikir akan menentukan. Karena kalau saya boleh kasih saran, sebenarnya karena basis figur, basis
integritas, basis intelektualitas, dan kemampuan mengkomunikasikan apa ide gagasan Mas Ferry ini ke masyarakat pada setiap karakteristik ini akan menjadi apa ya, magnet tersendiri. Ya. Karena itu tadi, jangan-jangan ketika di Jawa Tengah koalisinya PKB, PKS dengan ini di sini menjadi berbeda, itu kan unik. Tapi ketika hadir sebagai sosok figur yang memang mempunyai magnet kuat pada setiap pengaruh ya, Mas? Tidak akan berpengaruh. Oke, iya. Iya, Mas Ferry, kembali lagi ke Mas Ferry. Ini ternyata memang PR-nya cukup besar, cukup banyak ya kalau merujuk apa yang disampaikan Mas Indaru ini, ternyata sangat kompleks sekali untuk bisa menguasai Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan juga Kebumen. Belum lagi, ini kabarnya incumbent juga bakal mencalonkan, Mas. Nah, ini dengan PR yang tadi disampaikan Mas Indaru, kemudian tantangan incumbent juga kabarnya juga akan maju di 2018. Kira-kira bagaimana nih, Mas? Ya, memang dalam sosialisasi saya, selain memperkenalkan saya kepada masyarakat melalui struktur partai ataupun melalui relawan dan tokoh-tokoh, menurut saya yang harus saya lakukan adalah saya juga menyerap, mendengarkan aspirasi, pendapat sambil saya belajar mengenai tadi keunikan karakteristik dari masing-masing wilayah daerahnya masing-masing, sehingga nanti saya juga mendapatkan penyempurnaan mengenai konsep, program, ide, gagasan terhadap Provinsi Jawa Tengah secara umum dan masing-masing daerah secara lebih khusus. Nah, berkaitan dengan petahana, ya menurut saya juga merupakan satu hak dari petahana kan untuk maju lagi. Tapi saya juga punya gambaran seperti ada semacam perasaan umum di masyarakat di Jawa Tengah yang saya temui ya, bahwa ada keinginan mereka di Jawa Tengah ini ada perubahan. Jadi bisa jadi seorang petahana memiliki tingkat popularitas yang tinggi, tapi pada saat yang sama itu masyarakat juga punya keinginan ada perubahan. Di Jakarta contohnya Pak Basuki Cahayapurnama itu tingkat popularitasnya sangat tinggi, kemudian tingkat kepuasannya juga tinggi, tapi pada saat yang sama warga Jakarta butuh gubernur baru. Nah, ada anomali pada ukuran-ukuran statistik. Nah, saya di lapangan merasakan seperti ada perasaan umum yang muncul di tengah masyarakat bahwa keinginan memiliki pemimpin baru, gubernur baru itu juga besar. Nah, persisnya angkanya kan sekarang ada hasil survei, tapi kurang lebih kira-kira gambarannya seperti itu. Dan saya kan masih juga sebenarnya nasibnya statusnya Pak Ganjar Pranowo dengan saya sama-sama masih nunggu rekomendasi. Iya, kita tahan dulu Mas Ferry, karena kita harus kembali jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen yang kelima. Perubahan seperti apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat Jawa Tengah maupun Banyumas? Kita akan korek di segmen yang kelima.